Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang bisa bertemu lagi di materi pembelajaran mata pelajaran ekonomi di kelas 11. Sekarang kita akan membahas tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Di dalam pendapatan nasional itu kita bakalan membahas 3 pokok materi, di mana pendapatan nasional ini bab 1 isinya adalah ada pendapatan nasional, ada pendapatan per kapita, ada distribusi pendapatan nasional. Dan untuk selanjutnya saya akan bahas mengenai tentang pendapatan nasional itu sendiri, di mana arti dari pendapatan ialah sejumlah uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dari aktivitas yang dilakukan. Contohnya, gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Dan pengertian dari pendapatan nasionalnya itu sendiri ialah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Jadi, inti dari pengertian pendapatan itu sendiri ialah untuk uang yang diterima oleh seseorang aja. Kalau pendapatan nasional itu jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan perhitungan pendapatan nasional, di mana yang pertama itu kita bakalan belajar mengenai tentang pendekatan produksi. Pendekatan produksi di dalamnya itu nilai tambah dari setiap produksi barang dan jasa dengan rumus GNP adalah pendapatan nasional, di mana P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah bla 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 sampai dengan tidak terhingga PN dikali QN. Keterangannya, GNP-nya itu adalah pendapatan nasional, P-nya itu adalah harga, Q-nya itu adalah kuantitas. Di dalam pendekatan produksi ini, jadi kita hanya menambahkan masing-masing sektor di dalam pendekatan produksi. Contohnya, kapas menjadi benang, kain menjadi baju. Misalkan harga kapas itu 5.000 dan setelah menjadi benang menjadi harganya 10.000. Terus contoh yang lainnya lagi, kain kita beli 20.000 misalkan per meter dan setelah dijadikan baju menjadi 35.000. Itu mengenai tentang pendekatan produksi. Selanjutnya kita mempelajari tentang pendekatan pendapatan, di mana di dalamnya itu menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pendapatan faktor produksi dalam 1 tahun. Dengan rumus GNP sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, di mana R-nya itu adalah rent atau sewa, W-nya wages atau upah atau gaji, I-nya interest atau bunga modal, P-nya itu profit atau laba. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran, di mana di dalamnya kita menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Dengan rumus GNP sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Dengan keterangan C-nya itu adalah pengeluaran konsumsi masyarakat. I-nya itu pengeluaran investasi.
G-nya itu pengeluaran pemerintah. Dan X-nya ekspor, pengeluaran ekspor, M-nya pengeluaran impor. Jadi di sini pendekatan yang ketiga, kita fokusnya itu ketika ada soal mengenai tentang pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Meskipun di dalam C itu adalah misalkan konsumsi masyarakat, tapi kita harus teliti di dalam membaca soal. Ketika ada kata pengeluaran, berarti itu masuk ke dalam rumus pendekatan pengeluaran. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang belum paham, boleh japri saya langsung. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tentang latihan soal ya, dimana latihan soal itu kita masukkan ke dalam rumus-rumus pendapatan nasional. Oke, di sini ada contoh soal, dimana contoh soal ini hanya mencari pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan saja. Kalau mengenai tentang pendekatan produksi itu mudah, cukup mudah. Hanya pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan yang sering dan banyak orang yang katanya cukup sulit. Tapi kita belajar bersama-sama di sini, insya Allah bakalan cepat mengerti dan paham. Kita mulai dengan soal yang pertama ya, mengenai tentang mencari pendekatan pengeluaran. Kita ingat rumusnya. Di dalam pendekatan pengeluaran itu GNP sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, di mana C-nya itu pengeluaran konsumsi rumah tangga, I-nya pengeluaran apa? Masih ingat? Pengeluaran investasi perusahaan. G-nya itu adalah pengeluaran pemerintah, X-nya ekspor, M-nya impor. Dimana di sini kita akan mencari terlebih dahulu pengeluaran konsumsi. Di sini sudah jelas ada pengeluaran konsumsi sebesar 10 juta. Kita masukkan ke sini. 10 juta. Oke. Selanjutnya itu kita mencari I, investasi pengusaha. Di sini ada juga langsung kita kelihatan investasi pengusaha atau pengeluaran investasi sebesar 7 juta. Dan selanjutnya itu pengeluaran pemerintah, tertera jelas di sini pengeluaran pemerintahnya itu sebesar 15 juta. Semuanya ini kita totalin menjadi jumlahnya itu 32 juta. Dan di sini ekspornya sebesar 8 juta. Ini ya. Impornya 3 juta. Dengan rumus X dikurangi M berarti 8 juta dikurangi 3 juta. Jadi di sini 32 juta ditambah 5 juta yaitu ekspor dikurangi impor menjadi 5 juta ya. Jadi pendekatan pengeluaran untuk soal yang pendekatan pengeluaran itu jumlahnya GNP-nya adalah 37 juta. Selanjutnya kita akan mencari tentang pendekatan pendapatan. Di mana pendekatan pendapatan di sini dengan rumusnya GNP sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Kita harus ingat R-nya itu ialah sewa. Apakah ada kata sewa di sini? Oke, kita lihat dengan bahasa lain. Di sini ada menyewakan tanah. Berarti W-nya itu adalah sebesar 5 juta. Dan selanjutnya wages atau upah atau gaji. Coba di sini ada upah atau gaji. Kita lihat. Ini dia.
Di sini ada pendapatan gaji sebesar 5 juta, kita masukkan ke W-nya. Dan selanjutnya kita cari I. I di sini di dalam pendekatan pendapatan adalah interest atau bunga modal. Bunga modalnya kita cari sebesar 480. Kita masukkan ke sini ya. Selanjutnya setelah kita cari I, kita cari P. P-nya itu ialah profit. Dimana dengan kata di dalam contoh soal di sini kita lihat kalau profit itu berarti keuntungan atau laba ya. Kita masukkan yang ini. Keuntungan perusahaan sebesar 750. Oke, setelah kita mengetahui R-nya 5 juta, W-nya 5 juta, interestnya itu 480, dan keuntungan atau profitnya itu 750. Gampang, kita jumlahkan aja semuanya. Jadi total pendekatan pendapatan semuanya ada 11.230.000. Oke, itu contoh soalnya. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian hanya mencari pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Saya tunggu tugasnya dari pukul 9.45 sampai dengan 11.45. Lebih dari itu, saya anggap tidak mengerjakan. Di slide berikutnya, ada materi tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Ada GDP, ada GNP, ada NNP, ada NNI, ada PI, ada DI. Tapi itu saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekian materi pembelajaran ekonomi untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti, dan kalau misalkan masih belum paham juga bisa japri saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.